Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tanaman kita yang menggunakan obat-obatan organik sama yang tidak menggunakan obat-obatan organik ini beda sekali. Seperti contoh ini di sebelah ini keserang juga tikus kemarin, sudah diatasi pakai setrum, tapi ternyata tidak mampu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya dari Simbiosis Hijau melakukan penyemprotan tanaman padi organik menggunakan pupuk organik, sehingga harapan kami nanti tanaman ini bisa mentes, bisa bernas. Kalau nanti dijadikan beras itu rendemennya bisa 65–70%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para kadang-kadang petani, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berjumpa lagi dengan saya Setiarman. Hari ini kita ada di lokasi lahan pertanian organik seluas 5 hektar. Untuk awal penanaman, dalam waktu pengolahan tanah, supaya tanah kita ini subur, supaya tanah kita ini keasamannya bisa meningkat dengan pH yang netral, ini saya menggunakan yang namanya bakteri untuk pembenah tanah. Jadi bakteri ini manfaatnya nanti apabila kita semprotkan ke lahan pertanian kita, itu akan mengurai lahan pertanian kita, jadi mempercepat busuknya jerami-jerami sisa-sisa tanaman yang ada di lahan kita, termasuk biji-biji rumput yang ada di sini nanti akan terurai dimakan sama bakteri ini, sehingga nanti tidak akan tumbuh rumput. Jadi bakteri pengurai kita ini bisa menekan tumbuhnya rumput, juga bisa meningkatkan pH tanah, juga bisa membuat tanah kita itu jadi subur. Maka Bapak Ibu apabila mau mengolah lahannya, nanti kalau mau menggunakan bakteri pengurai, bisa berhubungan dengan saya, atau apabila Bapak Ibu ingin membuat sendiri, kami siap untuk melatih, kami siap untuk memandu pembuatan bakteri pengurai pembenah tanah tadi itu. Jadi ini penggunaannya setelah tanah ini di traktor yang pertama, terus kita semprot pakai pembenah tanah ini. Terus nanti selang 7–10 hari nanti mau digaru, terus digaru. Setelah digaru kita semprot lagi 1–2 hari baru tanam. Nah, setelah ditanami, tanaman kita nanti akan hidup dengan baik, dengan subur, dengan mudah. Terus setelah tanaman itu umur 7–10 hari juga, nanti kita semprot yang namanya pupuk daun. Nah, ini kita juga bikin pupuk daun. Jadi ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Jadi tanaman kita nanti daunnya bisa cepat hijau, sehingga nanti tanaman bisa pertumbuhannya lebih cepat. Ini pupuk daun. Ini juga bisa diaplikasikan pada saat tanaman kita umur 10 hari. Nanti selang 10 hari kita semprot lagi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Ini yang namanya Bioarda pupuk daun. Nah, ini sampai umur kurang lebih sekitar 30–40 hari. Nah, kalau nanti tanaman sudah umur 40 hari, itu sudah dandan, sudah persiapan mau meteng. Nah, setelah meteng mau keluar male, ini kita semprot yang namanya pupuk cair multi. Ini, jadi ini pupuk cair yang untuk merangsang tumbuhnya keluarnya male. Jadi apabila tanaman padi kita meteng, terus kita semprot pakai Bioarda multi, itu nanti keluarnya male itu bisa serempak. Yang kita tanam ini kebetulan varietas-varietas yang malenya itu panjang. Nah, kalau tidak kita rangsang dengan penggunaan pupuk cair ini, itu bisa keluarnya male itu selesainya sampai 3–4 hari. Tapi kalau kita semprot pakai Bioarda multi ini, nanti akan terangsang keluarnya male itu paling 2 hari sudah selesai. Terus nanti akan terjadi penyerbukan, perkawinan. Setelah itu pada mulai merunduk tapi dalam kondisi masih hijau. Nah, dalam kondisi masih hijau itu kebutuhan nutrisi untuk isian gabah itu tinggi sekali. Maka itu nanti kita semprot lagi yang kedua menggunakan pupuk multi ini. Karena apa? Karena untuk isian gabah ini nutrisinya yang dibutuhkan cukup banyak, supaya nanti hasil gabahnya bisa bernas, bisa mentes, bisa rendemennya tinggi. Ya, kita harus semprot nutrisi yang cukup tinggi itu. Terus selanjutnya setelah male kita mulai ada 1–2 di pucuk itu mulai kuning, itu kita semprot yang terakhir.
Jadi paling tidak kita semprot sampai 3 kali, sehingga nanti male itu bisa mentes, bisa bernas. Kalau nanti dijadikan beras, itu bisa rendemennya itu 65 sampai 70%. Sehingga apabila nanti kita olah jadikan beras, apabila dibeli sama pembeli itu juga tidak akan rugi. Kalau kita mau bawa pulang, kita jadikan beras, dijual beras, kita juga sendiri juga untung karena rendemennya cukup tinggi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terus apabila tanaman kita itu terserang hama, kita juga punya ramuan yang untuk mengendalikan berbagai hama, yaitu apabila ada hama wereng, ada belalang, ada ulat, kita menggunakan yang namanya Beveria bassiana. Nah, ini sebenarnya sejenis jamur, tapi kita bikin secara cair. Maka kalau ini nanti digunakan, itu bisa dicampur dengan air, terus kita semprotkan ke tanaman. Nah, nanti apabila di dalam tanaman itu ada musuh alaminya, ada laba-laba, kumbang karabit, kumbang koksinelit, ada capung, ada kinjeng, itu tidak akan mati. Terus yang mati hanya kelompok wereng, belalang, ulat, itu akan mati. Karena apa? Jamur ini akan tumbuh subur di badannya hama tadi. Nah, maka saya mengajak pada teman-teman petani, mari kita bertani secara organik, menggunakan juga obat-obatan organik yang dengan model hayati maupun nabati. Ini yang Beveria. Terus apabila tanaman Bapak Ibu itu terserang penyakit jamur, itu kita ada produk yang namanya yaitu Trichoderma. Jadi Trichoderma ini untuk mengatasi tanaman-tanaman kita yang terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi kalau nanti misalnya tanaman padi, tanaman cabai, termasuk ada terong, ada yang lain, biasanya kalau terserang jamur itu kan layu. Nah, layu itu yang menyebabkan karena terserangnya jamur yang menimbulkan penyakit tadi. Salah satu contoh kayak jamur fusarium. Nah, itu yang untuk mengatasi ya Trichoderma ini itu. Terus ada lagi yang tanaman kita apabila daunnya itu dari pucuk itu pada menguning, terus nanti akhirnya itu pada kering, itu yang kita pakai untuk mengatasi itu Corynebacterium. Jadi kita bikin Corynebacterium, ini juga sejenis jamur yang apabila tanaman Bapak Ibu daunnya itu sudah terserang jamur, sudah kering, itu nanti yang untuk mengatasi Corynebacterium ini. Karena kalau dibiarkan itu nanti akan menjalar sampai daun bendera itu bisa kering semua. Nah, kalau daun benderanya itu kering, untuk isian gabahnya itu tidak bisa maksimal. Banyak yang kopong ataupun tidak bernas itu. Maka ini juga sangat penting apabila tanaman Bapak Ibu itu terserang jamur yang menyerang di jamur bendera daun bendera itu. Karena apa? Itu sangat penting sekali untuk isian gabah kita. Ini yang Corynebacterium. Terus selanjutnya apabila Bapak Ibu tanamannya itu terserang hama tikus, ini kita juga membuat ramuan yang namanya sirkus. Sirkus ini pengusir tikus. Apabila tanah kita, lahan kita itu ada tikus, ini sebaiknya diaplikasikan sejak awal. Mungkin tanaman kita mulai umur sekitar 1 bulan, itu sudah bisa diaplikasikan pakai sirkus. Nah, sirkus ini sendiri salah satu ramuan untuk mengendalikan khususnya hama tikus, tapi juga bisa untuk mengendalikan hama-hama yang lain. Seperti tadi misalnya ada serangan wereng, juga ada belalang, nanti bisa diatasi pakai sirkus ini. Terus mungkin apabila keluar male itu sering juga ada yang namanya burung pipit. Apabila ini kita aplikasikan pada saat ada male yang di situ ada burung pipitnya, nanti apabila kita semprot pakai sirkus ini, itu burung pipit itu tidak mau makan padi kita. Jadi kalau mau mencok, mau makan, dia nggak jadi makan, pergi lagi. Karena ada bau khas dari sirkus ini yang tidak disukai oleh hama. Termasuk hama tikus itu sangat tidak suka dengan bau khas yang ada di sirkus ini gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tanaman kita yang menggunakan obat-obatan organik sama yang tidak menggunakan obat-obatan organik ini beda sekali. Seperti contoh ini di sebelah ini keserang juga tikus kemarin, sudah diatasi pakai setrum, tapi ternyata tidak mampu.
apa itu setrum itu untuk mengatasi serangan hama tikus. Ini terbukti kondisi tanamannya sangat apa itu kurus dan nanti bisa terjadi kayak semacam gagal panen gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kondisi tanaman kita yang sebelahnya ini tanpa menggunakan yang namanya setrum, hanya kita aplikasi dengan sirkus. Ini terbukti tanamannya cukup subur, juga tanamannya sehat, tidak ada serangan hama maupun penyakit, sehingga harapan kami Bapak Ibu nanti supaya mau bertani secara organik, mau bertani untuk membuat sarana produksi secara mandiri. Pertanian organik merdeka, merdeka, merdeka.